guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kembali lagi di channel Mari Terbang. Salam terbang buat kita semua. Oke, di video kali ini kita akan bahas lagi review percakapan antara air traffic control dengan pilot. Jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe-nya jika ini bermanfaat. Dan selalu support channel ini supaya saya tetap semangat. Oke, kita langsung ke videonya. Gara-gara ikan ini mama buang belangan. Lo orang tampan kau lawan meninggalku. Si dede istighfarku. Itu lagi viral sekarang. Oke, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang percakapan air traffic control dengan pilot ya. Kali ini ada dua traffic. Yang pertama itu ada traffic Susi ya, Victor Tango Cessna 208 coming from Pagar Alam. Yang kedua itu adalah si Citylink dari Bengkulu ke Jakarta ya. Seperti biasa mereka passing 130, kita lepas. Dan satu lagi yang traffic ini Susi ini special VFR. Dia special VFR, dia sudah kita turunkan ke descent circle altitude, tapi dia malah minta ini apa namanya instrument approach melalui poin Manak ya, antara nanti ada perbedaan level, flag level dan altitude. Sebagai 991, check passing altitude. Okay, check passing altitude is flight level 11. Position 7.7 miles from Bravo Kilo 5. Sebagai 991, report passing 130. Follow German 130 sebagai 991. Hot tower. Nah, saya cuma jelasin aja ada arti perbedaan dari altitude. Yang kedua itu ada flag level, ketiga itu ada level ya. Kalau altitude ini ya bisa dibilang altimeter setting KNH yang diukur dari main sea level atau permukaan laut. Sedangkan kalau ini flag level itu diukur dari permukaan laut ya, permukaan laut atau QNE, Query Nautical Elevation ya, dari permukaan laut. QFE atau Query Field Elevation itu diukur dari permukaan tanah. Jadi perbedaannya sebenarnya hanya perbedaan ukuran, dia diukur dari permukaan laut dan di atas permukaan laut. Kalau KNH altimeter setting, kalau biasanya kita pilot dengar level 330 main sea level ya, berarti mereka terbang di atas permukaan laut seperti itu. Okay, 1250, inbound holding, we are ready for approach for RNF runway 31. Okay, Queen 7250, continue approach, report runway inside. Continue approach, report runway inside. Okay, Queen 7250. Green 991 is established with Palembang radar passing 165. Green 991, continue contact with Palembang. Sampai jumpa lagi, happy landing. Thank you sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi mereka bilang lagi inbound holding ya, seperti inbound holding. Kita tahu kalau holding itu mereka ini ya, melingkar 1 minute 1 leg, berarti 1 menit 1 putar, 1 menit 1 putaran itu. Jadi mereka inbound holding seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi inbound holding mereka itu menuju poin fix, itu inbound holding. Sedangkan outbound holding, outbound itu keluar dari fix mereka. Jadi seperti itu. Kalau inbound holding dia mau menuju fix itu lagi. Jadi dia udah selurus dengan fix, atau mereka hampir bisa dibilang establish final course. Lalu establish contact. Establish contact ini sangat penting bagi kita ya, seorang air traffic controller, karena kita non radar atau prosedural. Jadi yang kita pegang itu adalah ketika pilot say to air traffic control, we are establish contact with misalnya kita kontakin ke adjacent unit ya, atau unit-unit terkait yang ada di sekitar situ. Jadi yang kita pegang itu adalah we are establish contact. Ketika establish contact, maka trafficnya bisa ditanggungjawabkan atau sudah dipegang oleh si adjacent unit yang lain. Mike Charlie Tower.
Satu estimate mas, Cash Queen 7250 posisi sekarang di final. Oke, oke. Stand 1 ya mas? Ya, stand 1. Oke, makasih mas. Nah, sebenarnya air traffic control itu meminta parking stand setidaknya ya maksimal sebelum traffic itu landed ya. Jadi baiknya itu diminta ketika kita sudah dapat estimate dari unit yang lain, traffic estimate jam segini, maka kita langsung ke IMC untuk minta yaitu parking stand. Zero, approaching final process, runway side. Sky Queen 7250, surface wind 330 degrees 06 knot, KNH 1008, runway 31, clear to land, caution runway west. KNH 1008, caution runway west, runway 31, clear to land, Sky Queen 7250. Mat tahu. Di situ pilotnya report bahwa sudah runway inside. Berarti kita seorang controller harus melihat ke arah final dari runway tersebut. Apakah benar traffic itu memang sudah berada di situ? Ya, itu supaya kita memastikan supaya ini tidak terjadi yang namanya kesalahan dalam mengontrol. Jangan-jangan nanti dia report runway inside 31 malah dia muncul di 13. Itu yang seharusnya kita hindari. Lalu ketika pilot sudah report we are runway inside, maka kita seorang controller wajib memberikan yang namanya surface wind. Itu sudah tertuang di dokumen dan wajib memberikan surface wind, lalu KNH, lalu bagaimana keadaan runway. Misalnya keadaan runway-nya basah, kita harus ini sampaikan, ataupun basahnya nggak terlalu basah atau slightly wet ya, atau moderate wet, kita sampaikan kepada pilot. Jadi mereka bisa judge bahwa area yang akan mereka landingkan itu basah. Jadi mereka bisa udah judgement dari final mereka bahwa runway yang mereka akan gunakan basah. Queen 7250 landed 09, taxi to the apron via taxi Alpha, stand number 1. Exit apron via Alpha, stand number 1, POP 3. Registration Papa Victor, Victor Tango, Sky Queen 7250. Victor Tango 03 POP, copy, thank you Captain, see you departure, have nice rest. Terima kasih, have a nice rest to Sky Queen 7250. Nah, ketika trafiknya sudah di final, lalu touch, kita akan berikan yang namanya landed time. Ya, landed time ini berguna nanti untuk performance mereka, dan kita isi juga di di PIA atau Plan Informasi Aeronautika atau ke BO bahwa trafik ini sudah sampai, bahwa trafik ini sudah landing di Bandara Tujuan. Lalu kita akan arahkan mereka juga ke apron sampai ke apron masuk ke Marseller. Ya seperti itu, mereka terbang harus menggunakan flight plan. Nah, untung di Bengkulu ini tempat saya di on the job training ini, kita itu adalah mix ya, antara tower dengan approach. Antara tower dengan approach. Jadi kita pakai dua ini ya. Pertama separasi di tower, ya pesawat di belakang melihat pesawat di depan, kedua pesawat saling melihat, dan controller melihat kedua pesawat. Lalu kita gunakan juga separasi non radar, yaitu ada vertikal dan horizontal, ada lateral, longitudinal, secara geografikal. Oke guys, mungkin sampai di sini video kita kali ini ya. Mudah-mudahan kalian enjoy dengan videonya. Jangan lupa untuk share, komen, like, and subscribe kepada keluarga, teman-teman, kerabat, dan semuanya ya. Dan jangan lupa terus support channel ini supaya saya semakin semangat untuk mengonten. Oke, terima kasih untuk atensinya. Salam terbang buat kita semua. Ada